Lingkungan ini sekarang ini menjadi perhatian utama dunia, tentu di samping juga persaingan dagang. Oleh karena itu setelah 3 kali dan 3 kali juga kami diminta oleh duta besar kita di sana, Saudara Dino Patijalal, untuk berkunjung ke Amerika. 3 kali ini keempat kami juga baru hadir, karena pada waktu itu kami menilai bisa cukup diwakili oleh duta besar. Tetapi karena sudah 3 kali dan keempat kita tidak bisa menghindar lagi, harus menjelaskan kepada pihak yang terkait apa yang terjadi. Memang apakah karena lingkungan ataukah karena persaingan, ini harus kita perjelas. Seperti di Amerika itu banyak produk-produk kita sampai di sweeping, apakah dari minyak sawit kita ataukah pulp and paper. Jadi saya bilang Amerika ada juga kayak FPI di Jakarta. Ada juga di supermarket kalau sekali kalau produk kita di sini. Ini kertas Indonesia ini merusak lingkungan dan seterusnya. Kadang-kadang berita orang hutan satu saja, wah luar biasa. Inilah kesalahpahaman inilah yang harus kita jelaskan baik kepada masyarakat Inggris, kemudian masyarakat Amerika. Kenapa saudara sekalian, kebijakan pemerintah sekarang ini tidak lagi semenjak 2009, saya juga tidak ingin dicatat seperti Pak Nur tadi, termasuk orang yang apa tadi Pak wajahnya itu ya. Ada yang bodoh, ada yang pintar itu. Kita tidak ingin dicatat juga sebagai menteri terakhir yang menghabiskan hutan. Oleh karena itu pada tahun 2009, tanpa tekanan dari pihak manapun, secara sepihak kita menghentikan izin baru eksploitasi kawasan hutan kita. Stop. Di seluruh hutan alam primer yang tersisa 45 juta hektar itu tidak lagi kita berikan konsesi oleh kita sendiri. Bukan karena Norway, bukan karena negara lain, tidak, oleh kita sendiri. Dan tidak lagi kita memberikan konsesi lahan gambut berapapun dalamnya untuk pengembangan konversi menjadi perkebunan misalnya. Walaupun Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, menurut undang-undang itu diperbolehkan. Gambut 3 meter boleh untuk perkebunan. Hutan alam yang masih hutan produksi boleh untuk dieksploitasi, ditebang menurut undang-undang. Tetapi kita hentikan pada tahun 2009. Yang bagus-bagus tidak boleh lagi, kecuali kalau yang sudah dalam keadaan kritis. Tetapi di luar ini sebagai buah juga saya kira di era demokrasi di tempat kita ini luar biasa. Kalau kita tidak pandai-pandai menjelaskan secara baik dan tepat, tentu itu pada akhirnya akan merugikan kita, baik sektor perkebunan maupun usaha perkayuan. Sekarang sebelum lebih lanjut, kami tadi pagi sampai, tadi anak saya sempat protes pada Barat, anak saya di situ. Jadi kalau sebut malu pikir, yang ganteng menggagai. Papi jangan lama-lama, Pak Nur sudah datang kok, Papi terlambat. Sudah protes Pak Rektor. Saya bilang bukan terlambat karena apa? Kami tadi sudah meninjau untuk Olimpiade Pak Duta Besar. Kenapa kami meninjau ke sana Bapak Ibu sekalian? Ternyata Olimpiade itu panel-panel kayunya pakai kayu kita Pak. Pakai kayu kita. Dari situ saya dan rombongan kecil, itulah bedanya kalau anggaran yang besar sama anggaran kecil. Termasuk ngomongnya juga enak gitu. Kalau Pak Nur kan enak. Kalau kita ngomong hitung dulu Pak. Nah dari situ kami juga meninjau dari satu industri yang pantas saya datangi dan kawan-kawan. Karena industri kayu itu Pak Nur sudah 257 tahun. Jadi yang pegang sekarang itu generasi ke-7. 257 tahun. Jadi pantas kalau kami kunjung. Memang luar biasa. Setelah saya berkunjung di sana, ternyata kira-kira 30% impor kayu itu dari kita. Dan hebatnya lagi, kayu-kayu yang diimpor dari Indonesia itu bukan dari Kalimantan, bukan dari Papua,
Bukan kayu alam, itu yang menjadi kebanggaan bagi saya. Impor kayu itu dari Jawa Timur. Tempat Pak Nuh itu. Dari Jawa Timur, Pak, itu yang orang nggak tahu. Ternyata produksi kayu kita itu sebetulnya 60% itu dari Pulau Jawa, bukan luar Jawa. 60% produksi kayu. 30% produksinya mereka tadi itu dari kita yang disebut kayu sengon itu, Pak. Sengon kan di Jawa itu terkenal sekarang, ada Haji Sengon, ada macam-macam. Nah, inilah yang kami jelaskan. Besok di fasilitas Pak Dubes kita akan ketemu dengan NGO termasuk Greenpeace, berbagai macam yang mengkritisi. Karena memang Bapak Ibu sekalian, kalau dahulu itu kan sesuatu yang biasa, eksploitasi hutan, harimau dijadikan pajangan, dahulu sesuatu yang biasa, Pak Rektor. Gajah diambil gadingnya dipajang, perdagangan hewan antara Eropa dan Indonesia itu biasa. Sekarang jangankan seperti itu, orang hutan mati satu di tanah air, beritanya itu 67 berita dunia, Pak. Luar biasa. Saya baru-baru ini diprotes 67 perwakilan negara asing gara-gara di Aceh rawa tripa itu berubah menjadi sawit dan ada orang hutan yang mati. Tapi kalau ada korban satu nggak ada yang lain, nggak ada yang. Tapi kalau orang hutan luar biasa. Itulah sekarang perbedaannya, Pak. Nah, itu bagian pertama cerita saya. Bagian kedua, terus sekalian, ekonomi kita luar biasa perkembangannya. Walaupun kalau nontonnya ada 2 TV itu ya nggak ada yang baik. Pak Rektor sudah ketahui. Ekonomi kita tumbuh 5-7% rata-rata. Pada 2004 income per kapita 500 US dollar. Sekarang sudah 3.500 US dollar. Diperkirakan 2014 bisa mencapai 5.000. 2025 di atas 10.000, 15.000 US dollar income per kapita diperkirakan. Tahun 2025 sampai Pak Menteri. Walaupun dalam satu diskusi, ini cerita lagi, ada namanya di kita itu KEN, Komite Ekonomi Nasional. Bisa yang menyampaikan, kita kalau tidak, ya Pak Nus tadi garis bawah soal pendidikan, kalau penekanan tidak kepada pendidikan, tidak kepada sumber daya manusia, Aktif itu mengatakan maka kita akan masuk negara yang masuk perangkap negara berkembang, tidak akan muncul menjadi negara maju. Contoh seperti Malaysia, Thailand, perangkap negara berkembang. Sulit sekali untuk menjadi negara maju seperti Singapura, Korea Selatan. Yang bisa menjadi negara maju itu tidak mudah ternyata. Bersamaan dengan itu kami juga diskusi dengan dosen ITB, anak buah Pak Rektor ITB, namanya Profesor Sani. Banyak profesor diskusi di ICMI, Pak, bertengkar satu dengan yang lain. Saya bilang sarjana aja kalau bertengkar rame, apalagi profesor. Wah, luar biasa, asik itu. Satu mengatakan sumber daya alam itu terbatas, yang tidak terbatas adalah kebutuhan. Satu profesor mengatakan tidak, sumber daya alam itu tidak terbatas, yang terbatas itu waktu. Satu profesor lagi mengatakan sumber daya alam kita sudah kurang banyak, contohnya minyak. Satu profesor Sani dari IPB yang lulusan Jepang, tidak, sumber daya alam Indonesia itu tambah lama tambah melimpah. Waduh, kaget juga kita, Pak. Betul, dia paparkan itu, Pak. Coba lihat ini di Aceh pasca tsunami. Pasca tsunami gerakan kerak bumi, wah apalah teori kayak itu, sehingga mineral itu ngumpul semua di situ. Jadi banyak lagi mineral. Kemudian dia mengatakan lagi letus gunung api di Jogja, maka mineral-mineral itu masuk lagi ke sini. Teorinya ada itu, Pak. Canggih juga itu Profesor anak Bapak itu, luar biasa. Luar biasa. Itu baru dosennya, apalagi rektornya. Pokoknya ini yang datang kemarin sudah top sekali. Digambarkan di Kalimantan, digambarkan semua, Pak. Luar biasa teori itu.
Semakin gunung berapi itu meletus, di situ sumber mineral keluar bertambah lagi, geotermal dan sebagainya. Jadi Indonesia ini katanya, kata profesor itu, bukan saya nggak ahli. Kita itu tidak pernah minyak, gas, geotermal, emas, nikel, bertambah terus, tidak akan pernah berkurang. Wah, pendapat baru, Pak. Pendapat baru. Tapi telak dia mengatakan apa dengan baru tadi. Tapi saudara-saudara sekalian, kata profesor tadi itu, emas minyak itu bukan di situ tempatnya. Tempatnya di sini, tunjuk jidatnya Pak. Di sini. Oh, kaget. Sini tempatnya. Bukan di situ. Korea Selatan itu tidak punya ladang minyak, tapi dia bisa ngebor di bawah permukaan laut 2 kilo dalamnya. Kata dia nih Pak, saya nggak ngerti soal bor mengebor itu. 2 kilo. Dia bisa pakai komputer, kalau dia keras dia bisa belok. Jadi kompornya itu bisa belok-belok. Jadi kata profesor ini, minyak, emas, segala macam itu, mineral geotermal dan sebagainya itu bukan di sini tapi di sini. Itulah pentingnya kita menjadi manusia-manusia yang unggul, menjadi manusia-manusia Indonesia yang hebat. Nah, itu profesor yang bicara. Tapi kalau di kampung saya lagi Pak, dulu ayah saya Pak cerita, jadi dia cerita, ini nak kata ayah saya, kakeknya paras tuh artinya. Coba lihat, kita Pak Nur, kalau di kampung metik pisang, dibuka, ambil makan pisangnya. Pergi ke tempat pertanian kita, ambil jagung, direbus, dikupas jagungnya, kita makan. Kalau mau sayur, metik ke belakang, ambil sayur, kita rebus, paling tambah garam. Kata ayah saya, coba nak lihat kita nih, kita ini cuma satu tingkat aja dari monyet. Betul ini Pak, cerita nyata yang saya alami. Jadi kita ini nak cuma satu tingkat dari monyet. Coba lihat, jagung kepas makan gitu, pisang makan gitu. Jadi kamu harus sekolah. Kalau Pak Nur tadi mengatakan ciri orang miskin dan orang kaya, kata ayah saya, ciri petani sama yang kota lain. Kalau petani itu nak pergi gelap, pulang gelap, badannya pasti gelap. Kalau sudah pintar, sudah sekolah, kamu sekolah, nanti berbeda. Jagung itu bisa diolah jadi tepung, jadi kue, jadi minyak, jadi macam-macam. Turunannya panjang, kata orang tua saya. Oleh karena itu saudara sekalian, tahukah kita ini, tanah air kita tercinta itu, saya yakin teman-teman baca, kita ini eksportir batu bara terbesar di dunia. Nomor 1 Pak, 300 juta ton per tahun sekarang. Kita ini eksportir minyak sawit nomor 1 di dunia, Pak Duta Besar. Maka kita dimusuhi oleh Inggris, dimusuhi oleh Amerika. Takut itu Pak, minyak mataharinya kalah sama soyabinnya kan. Eksportir sawit nomor 1 dunia, batu bara, timah juga nomor 1 di dunia. Timah kita. Sekarang juga nikel nomor 1 di dunia. Saya kira emas juga, walaupun Freeport itu laporannya nggak lengkap. Sekarang lengkap. Oleh karena itu luar biasa sumber daya alam tadi itu. Tetapi Profesor Sani namanya tadi, yang mengatakan kekayaan itu bukan di situ tapi di sini. Nah sekarang kekayaan alam kita yang begitu hebat itu tidak akan menjadi modal besar untuk menjadi negara maju bagi bangsa kita tanpa saudara-saudara sekalian, generasi muda bangsa yang Pak Nur katakan tadi menjadi andalan kita yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira itu Pak Nur. Nanti kalau lama-lama nggak diskusi lagi kita, itu kira-kira saudara sekalian. Jadi pendidikan itu saya sangat sepakat kepada Mendikbud kita, bukan karena Mendikbud, tetapi memang pendidikan itu sangat penting. Dan itulah yang dikatakan hampir semua pihak Pak Rektor, baik dari KIN,
dari ICMI yang sepanjang saya diskusi, kunci kemajuan Indonesia sekarang dan yang akan datang terpulang kepada sumber daya manusianya, bukan kepada sumber daya alam, tetapi terpulang kepada sumber daya manusianya. Oleh karena itu kita semua berharap adik-adik yang ada di sini sungguh-sungguhlah belajar. Setelah itu baktikan diri kita untuk bangsa dan negara. Merah putih dan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.